menjelaskan tentang sujud sahwi. Oke, menjelaskan tentang sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang nggak sujud sahwi, nggak dosa dia. Ada orang nggak sujud sahwi, sholatnya tetap sah. Kebalikannya, ada orang sujud sahwi nggak ada sebab, maka sholatnya nggak sah. Tiba-tiba sujud sahwi aja. Itu kenapa sujud sahwi? Sujud sahwi aja, nggak ada sebab ya. Maka sholatnya nggak sah. Atau misalkan dia sujud sahwi karena apa? Karena kesalahan dirinya. Dia jadi makmum nih. Dia jadi makmum, dia sujud sahwi. Kenapa dia kata imam itu kenapa sujud sahwi? Iya tadi salah bacaan tadi. Maksudnya ya harusnya kan Robbik Fili Warhamni. Ini baca Al-Fatihah. Ya, baca Al-Fatihah. Makanya sujud sahwi. Kata imam nggak sah sholat ini. Kenapa nggak sah? Sujud kalau berjamaah, makmum dan imam kalau berjamaah, si makmum tidak boleh sujud sahwi atas kesalahan dirinya, nggak boleh. Si makmum boleh sujud sahwi, disunahkan sujud sahwi atas kesalahan imamnya. Kalau dia dengar nih imamnya, misalkan Sami Allahu liman hamidah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, salah bacaan ya. Atau dia harusnya Robbik Fili, Allahu Akbar, Robbik Fili dia malah baca At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatulillah. Dia ingat, oh ya Allah salah. Ini kan harusnya Robbik Fili ya. Kemudian dia lanjut sujud yang kedua. Nah, si makmum dengar nih, salah ini imam nih. Salah. Maka si makmum baru disunahkan sujud atas kesalahan imamnya. Kalau atas kesalahan dirinya nggak boleh sujud sahwi. Makanya kalau nggak tahu lebih baik jangan sujud sahwi. Ini sunnah gak ya sujud sahwi? Tuh nggak tahu hukumnya, nggak usah sujud sahwi karena sujud sahwi hukumnya sunnah. Terus faidahnya apa sujud sahwi? Sujud sahwi itu faidahnya menambal kekurangan sholat kita. Ketika kita sholat zuhur kan 4 rakaat. Kemudian kita tambah jadi 5 rakaat gara-gara salah, ya. Gara-gara lupa. Itu sholatnya nggak sempurna. Tidak sesuai dengan perintah agama. Ya, zuhur 4 rakaat ya 4 rakaat. Kenapa dia 5 rakaat? Karena ragu. Karena dia ragu. Ini rakaat keberapa ini ya? Nambah lagi 1 rakaat. Ternyata 5 dia. Sholatnya tetap sah karena dia lupa. Sahwi itu lupa. Maka kekurangan sholat tadi, ketidaksempurnaan sholatnya tadi, ditambal, disempurnakan dengan sujud sahwi. Jadi itu fadilahnya sujud sahwi. Kunut subuh. Sholat subuh nggak pakai kunut. Sholat subuhnya kurang afdol. Sholat subuhnya kurang afdol. Bukannya bukannya nggak sah sholat subuhnya, tapi nggak afdol. Pakai kunut lebih afdol karena sunnah. Kunut subuh itu sunnah. Nah, ketika dia ninggalin kunut subuh, maka disunahkan sujud sahwi untuk apa? Menambal kekurangannya tadi. Kurang sempurna. Ya, biar lebih sempurna. Jadi sholat itu adalah silatun bainal abdi wa rabbih. Hubungan di antara hamba dan Tuhannya. Langsung saja saya bacakan faslun asbabu sujudi sahwi arbaatun. Fasal menjelaskan tentang sebab-sebab sujud sahwi itu arbaatun, ada 4. Yang pertama al-awwal. Al-awwalu yang pertama tarku ba'din min ab'adis shalah au ba'dil ba'di. Meninggalkan sebagian daripada ab'adus shalah au ba'dil ba'di atau sebagian daripada ab'adus shalah. Apa itu ab'adus shalah? Nih, ab'adus shalah itu contohnya kunut. Nanti bakal dibahas. Ada 7 ab'adus shalah. Yang terkenal aja dah. Yang kita sering, yang kita ketahui, yang populer di kita. Kunut termasuk ab'adus shalah. Terus duduk di tasyahud awal. Tasyahud awal termasuk ab'adus shalah. Apa sih ab'adus shalah itu? Jadi di dalam sholat itu sunnah ada 2. Di dalam sholat kita sholat sehari-hari tuh,
ada dua sunnah. Ada sunnatul hayat, ada sunnatul ab'ad. Nah, sunnatul hayat itu seperti kita ngangkat tangan tuh ketika takbir, Allahu Akbar. Kayak tadi tuh, doa iftitah. Itu sunnatul hayat namanya. Terus ketika baca ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus baca apa tadi? Surat. Habis amin, waladhdallin amin, baca surat itu semuanya tuh. Ngangkat tangan tuh kan, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, itu semuanya adalah apa? Sunnatul hayat. Nah, kalau sunnatul ab'ad contohnya apa? Tadi kunut ketika subuh. Di salat subuh, kunut di salat subuh sama apa? Tasyahud awal di salat zuhur sama asar sama maghrib sama isya. Selain subuh berarti. Tasyahud awal di semua sholat kecuali subuh, nggak ada tasyahud awal subuh. Itu tasyahud awal sama kunut itu sunnatul ab'ad. Sunnatul ab'ad kalau ditinggalin sholatnya nggak sempurna. Sholatnya sah. Sholat zuhur nggak pakai tasyahud awal, sholatnya sah nggak? Sah sholatnya. Sholat subuh nggak pakai apa tadi? Nggak pakai kunut sholat subuhnya. Sholat subuhnya sah nggak? Sah, tapi nggak sempurna. Maka disunnahkan, sunnah hukumnya ditambal dengan sujud sahwi untuk menyempurnakan sholat kita yang kurang sempurna. Nah, ketika seseorang tarku ba'din min ab'adis shalah, meninggalkan sebagian daripada ab'adus shalah, meninggalkan kunut atau meninggalkan tasyahud awal, maka disunnahkan sujud sahwi. Kemudian au ba'dil ba'di, atau dia meninggalkan sebagian daripada ab'adus shalah. Maksudnya apa? Contohnya apa? Contohnya dia kunut, tapi kunutnya nggak sempurna. Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait. Apalagi ya? Ada dah. Allahu Akbar. Langsung dia atau wasallallahu langsung loncat ya. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Apalagi ya? Aduh lupa lagi, langsung aja dah. Wasallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Allahu Akbar. Nah, kunutnya dia baca kunut tapi meninggalkan sebagian bacaan kunut. Maka disunahkan sujud sahwi. Nah, begitu juga misalkan dia meninggalkan apa? Meninggalkan sebagian bacaan tasyahud awal. At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Udah segitu aja dah, langsung Allahu Akbar. Dia baca dia tasyahud awal. Dia baca, dia tasyahud awal itu namanya tasyahud awal. Tapi meninggalkan sebagian bacaannya. Maka disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian asani yang kedua, disebabkan apa namanya? Sebab dia sujud sahwi yang kedua adalah fi'lu ma yubtilu amduhu wa la yubtilu sahwuhu idza fa'alahu nasiyan. Fi'lu mengerjakan sesuatu yang mana kalau disengaja batal sholatnya. Kalau disengaja batal sholatnya. Wa la yubtilu sahwuhu, tapi kalau lupa, nggak sengaja, nggak batal sholatnya. Idza fa'alahu nasiyan, jika dia kerjakan dalam keadaan lupa. Contohnya apa? Misalkan, misalkan dia habis makan, biasanya kacang ya, ada nempel gitu ya. Kalau seandainya ini ada kacang nih, dalam kacang apa namanya, ya, pokoknya kalau habis makan sambal kacang tuh kan biasanya suka ada masih nyangkut gitu. Atau apa kayak terserah dah, makanan yang kecil banget nyangkut tuh, makanan yang kecil nyangkut tuh. Lagi sholat, ditelan sengaja. Sholatnya batal gak? Batal sholatnya. Sengaja ditelan. Oh, mau dilepehin sayang. Dah telan aja dah. Ditelan nama dia lagi sholat, batal sholatnya. Tapi kalau nggak sengaja, lagi baca Fatihah, Bismillah, baca Fatihah, jahar misalkan, terus dia ketelan, nggak batal sholatnya. Sholatnya nggak batal. Atau dia keceplosan, dipanggil, ya fulan, ya, ceplosan. Itu kalau sengaja, ya fulan. Ini bukan Rasulullah, bukan yang apa namanya, yang manggil, bukan Rasulullah yang manggil. Yang manggil orang kita yang manggil, katanya, fulan atau ya fulan bin fulan, ya
Nah kalau sengaja, ya, iya doang, batal sholatnya. Tapi kalau nggak sengaja nggak batal. Tapi disunahkan untuk sujud sahwi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga asalis. Yang ketiga, naklu ruknin qauliyin ila ghairi mahallih. Naklu memindahkan rukun kauli, memindahkan rukun kauli ila ghairi mahallih ke selain tempatnya. Meninggalkan rukun kauli, apa contohnya rukun kauli? Al-Fatihah. Al-Fatihah rukun kauli, tempatnya kapan? Tadi tempatnya. Ketika berdiri. Setelah takbiratul ihram, setelah doa iftitah, ta'awud, baca Fatihah. Tapi dia baca Fatihah kapan? Baca Fatihahnya ketika apa? Duduk di antara dua sujud. Harusnya Robik Fili dia malah baca Al-Fatihah. Atau harusnya baca tahiyat, dia malah baca Fatihah. Allahu Akbar harusnya at-tahiyatul mubarakatus ila akhir. Tapi dia apa? Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil lupa. Baca Fatihahnya ketika tasyahud. Harusnya di selain tempatnya, pokoknya di selain tempatnya. Maka orang yang seperti itu melakukan itu disunahkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang keempat, ar-rabi'u. Yang keempat, iqa'u ruknin fi'liyin ma'ihtimali ziyadah. Terjadinya rukun fi'li, dia melakukan rukun fi'li ma'ihtimali ziyadah, kemungkinan itu lebih. Contohnya, ada dua contohnya. Saya gambarkan dua gambaran nih. Yang pertama adalah, harusnya kan dalam satu rakaat berapa kali sujud? Dua. Berapa kali duduk di antara dua sujud? Satu. Ini enggak dia. Habis ruku, habis i'tidal, sujud kan ya? Habis sujud, kemudian dia robik fili kan, duduk. Habis duduk, dia sujud. Nah habis sujud, dia bingung nih. Ya Allah, ini sujud yang pertama atau yang kedua ya? Ini sujud yang pertama atau yang kedua ya? Oh kayaknya yang pertama deh. Dia nggak sadar kayak itu sujud yang kedua. Terus dia apa lagi? Duduk lagi, robik fili lagi. Habis itu ngapain lagi? Sujud lagi. Berapa kali sujud? 3 kali sujud ya. Dia melakukan itu semua, kemungkinan nambah. Kenapa? Karena lupa. Duduk di antara dua sujud berapa kali? 2 kali. Sujudnya berapa kali? 3 kali. Maka kalau melakukan seperti itu, disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi kalau seandainya nih kejadian nih di kita nih, misalkan ini sujud pertama atau sujud kedua ya? Sujud pertama atau sujud kedua ya? Kemungkinan sujud kedua kan ya? Nggak tahu ini sujud pertama atau sujud kedua. Udah dah, anggap aja sujud pertama dah. Lebih aman ya. Kemudian dia duduk, habis duduk sujud lagi. Ya kan? Itu lebih aman. Ketimbang dia ragu, sujudnya lama banget. Dia mikir, kenapa lama? Dia mikir, ini sujud pertama atau kedua? Nggak ketemu. Aduh, nggak ketemu. Ini gimana hukumnya nih? Nggak ketemu nih. Ini sujud pertama, sujud kedua. Ini si mau nungguin, lama banget nih sujudnya. Kata makmum lama banget sujudnya. Maka si imam ambil kalau itu sujud pertama. Terus lebih dong, nggak apa-apa lebih. Tambal dengan sujud sahwi. Itu gambaran pertama. Gambaran kedua nih, sering terjadi nih. Sholat zuhur 5 rakaat. Salat zuhur 5 rakaat. Di rakaat misalkan harusnya dia rakaat keempat tapi dia ragu, biasanya sujud. Sujud di rakaat ketiga. Sujud di rakaat ketiga. Atau misalkan sujud di rakaat keempat. Salat zuhur sujud rakaat ketiga atau keempat biasanya nih. Ketika sujud dia mikir aja. Agak lama tuh sujudnya tuh mikir. Ya Allah ini rakaat keberapa ya Allah ya. Ini rakaat keberapa? Misalkan dia sujud di rakaat keempat ya. Ini rakaat terakhir atau rakaat ketiga ya? Dia mikir aja. Nggak ketemu tuh jawabannya tuh. Sampai yakin sampai yakin. Kalau nggak yakin masih ragu. Maka dia ambil yang paling sedikit. Dia kan ragu. Ini yang keempat atau yang ketiga ya? Maka ambil yang paling sedikit. Yaitu yang ketiga. Berarti dia nambah 1 rakaat lagi. Kemungkinan nih
satu rakaat ini yang terakhir nih kemungkinan dia nambah. Kemungkinan ihtimali ziyadah, ma'ahtimali ziyadah, kemungkinan itu nambah rakaatnya. Begitu juga sujud yang ketiga. Sujud yang biasanya enggak ya kalau sujud yang ketiga ya. Atau misalkan dia apa? Atau misalkan ketika berdiri nih. Berdiri yang keempat. Berdiri yang keempat. Ini berdiri yang ketiga atau keempat ya? Ini berdiri yang ketiga atau yang keempat ya? Ya sambil berdiri sambil mikir ya. Maka ambil yang mana? Yang paling sedikit. Yang tiga. Terus kalau lebih gimana? Nggak apa-apa lebih daripada kurang ya. Kalau kurang, nggak sah sholatnya. Nah kalau lebih, tetap sah sholatnya. Ya, sholatnya tetap sah karena dia sahwi namanya. Sahwi. Apa sahwi? Lupa. Kemudian disunahkan untuk sujud sahwi.